Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 50. Keluarga Morel. Hanya dalam beberapa menit, sang Count tiba di nomor 7 Rue Meslay. Rumah itu terbuat dari batu putih, dan di halaman kecil di depannya terdapat 2 petak bunga yang indah. Di pos penjaga gerbang, sang Count mengenali Cocles. Tapi karena Cocles hanya punya satu mata, dan mata itu telah agak kabur selama 9 tahun terakhir, ia tak mengenali sang Count. Kereta yang datang harus berbelok untuk menghindari air mancur yang memancar di atas baskom batu. Hiasan yang memicu iri seluruh lingkungan. Hingga tempat ini dijuluki Versailles kecil. Tak perlu dikatakan bahwa di dalam baskom itu berenang ikan emas dan perak. Rumah itu dengan dapur dan gudang di bawah memiliki 2 lantai dan loteng di atasnya. Seluruh properti, termasuk bengkel besar, 2 paviliun di ujung taman dan tamannya sendiri, telah dibeli Emmanuel, yang segera melihat potensi keuntungannya. Ia menyisakan rumah dan separuh taman untuk dirinya, lalu membangun tembok pemisah antara taman dan bengkel, serta menyewakan bengkel dan paviliun itu. Dengan biaya kecil, ia pun tinggal senyaman penghuni rumah termewah di Faubourg Saint-Germain dan terlindung dari pandangan luar. Ruang sarapan dihiasi kayu ek, ruang tamu dengan kayu mahoni dan perabot bludru biru. Kamar tidur dengan kayu sitrun dan damask hijau. Ada ruang studi untuk Emmanuel yang tak pernah belajar, dan ruang musik untuk Julie yang tak pernah bermain musik. Seluruh lantai 2 disediakan untuk Maximilian. Tata ruangnya persis seperti apartemen saudarinya, kecuali ruang sarapannya diganti ruang biliar, tempat ia menerima teman-temannya. Saat kereta sang Count berhenti di gerbang, Maximilian sedang mengawasi perawatan kudanya sambil menghisap cerutu di pintu taman. Cocles membuka gerbang dan Baptistine melompat dari tempat duduk kusir, bertanya apakah Monsieur dan Madame Herbault serta Monsieur Maximilian Morel bersedia menerima yang mulia Count of Monte Cristo. Count of Monte Cristo? Seru Morel sambil melempar cerutunya dan bergegas ke kereta. Tentu saja kami ingin menemuinya. Ah, 1000 terima kasih, Count. Kau tak melupakan janjimu. Pemuda itu menjabat tangan sang Count dengan hangat, sehingga Monte Cristo tak ragu lagi akan ketulusan sukacitanya. Ia sadar bahwa kedatangannya ditunggu dengan tak sabar dan disambut dengan gembira. Ayo, ayo, kata Maximilian. Aku yang akan memandumu. Orang sepertimu tak layak diperkenalkan oleh pelayan. Adikku sedang di taman memetik daun mawar yang layu. Suaminya sedang membaca 2 surat kabarnya, La Presse dan Le Débat. Hanya 6 langkah darinya. Dimanapun kau lihat Madame Herbault, carilah dalam radius 4 meter kau pasti menemukan Monsieur Emmanuel. Dan sebaliknya, seperti kata mereka di sekolah politeknik. Mendengar langkah mereka, seorang wanita berusia 20 hingga 25 tahun mengenakan gaun sutra pagi, mengangkat kepalanya dari semak mawar noisette yang sedang ia rawat. Itu Julie, yang kini, seperti diramalkan juru tulis firma Thomson and French, telah menjadi Madame Emmanuel Herbault. Ia berseru kaget melihat orang asing, dan Maximilian tertawa. Jangan risau Julie, katanya. Count baru 2 atau 3 hari di Paris, tapi ia sudah tahu seperti apa wanita modis di Marais. Jika belum, kaulah yang akan menunjukkannya. Ah, Monsieur, jawab Julie. Ini pengkhianatan saudaraku membawamu begini. Ia tak pernah peduli pada adiknya yang malang. Penelon, Penelon. Seorang pria tua yang sedang menggali tanah dengan cangkul menancapkan alatnya dan mendekat. Topi di tangan, berusaha menyembunyikan tembakau yang baru saja ia selipkan di pipinya. Rambutnya masih tebal, dengan beberapa helai abu-abu bercampur dan wajahnya yang kecoklatan, serta tatapannya yang tegas sangat cocok untuk pelaut tua yang pernah menghadapi panas khatulistiwa dan badai tropis. Apakah Nyonya memanggil saya?
Mademoiselle Julie? Tanyanya. Fenelon masih mempertahankan kebiasaan memanggil putri majikannya Mademoiselle Julie dan tak pernah bisa menggantinya menjadi Madame Herbault. Fenelon, jawab Julie. Pergilah, beritahu Monsieur Emmanuel tentang kunjungan tuan ini. Maximilian akan mengantar tamu ke ruang tamu. Lalu berpaling ke Monte Cristo, ia melanjutkan. Kuharap kau mengizinkanku pergi sebentar. Lalu tanpa menunggu jawaban, menghilang di balik rumpun pohon dan masuk rumah lewat jalan samping. Aku menyesal, kata Monte Cristo pada Morel. Kedatanganku tampaknya mengganggu ketenangan rumahmu. Lihatlah, kata Maximilian sambil tertawa. Itu suaminya sedang mengganti jasnya. Aku jamin, kau sudah terkenal di Rue Meslay. Keluargamu tampak sangat bahagia, kata sang kaun seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ah, ya, aku jamin kaun, mereka tak kekurangan apapun untuk bahagia. Muda, ceria, saling mencintai, dan dengan pendapatan 25.000 francs setahun mereka merasa sekaya Rothschild. 25.000 francs memang bukan jumlah besar, jawab Monte Cristo dengan suara lembut yang menusuk hati Maximilian seperti suara ayah. Tapi mereka tak akan puas hanya dengan itu. Apakah suamimu pengacara? Dokter? Ia pedagang, Monsieur, mewarisi bisnis ayahku yang malang. Saat meninggal, Monsieur Morel meninggalkan 500.000 francs, dibagi antara adikku dan aku, karena kami satu-satunya anaknya. Suaminya yang saat menikah hanya memiliki kejujuran mulia, kemampuan luar biasa dan reputasi bersih, ingin memiliki kekayaan sebanyak istrinya. Ia bekerja keras hingga mengumpulkan 250.000 francs. Butuh 6 tahun untuk mencapainya. Oh, percayalah Tuan, menyaksikan pasangan muda ini yang berbakat untuk jabatan lebih tinggi bekerja bersama dan demi mempertahankan adat rumah ayah mereka, butuh 6 tahun untuk mencapai apa yang orang kurang jujur capai dalam 2 atau 3 tahun. Ini adalah pemandangan yang menyentuh. Marseille memuji mereka. Akhirnya, suatu hari Emmanuel datang pada istrinya yang baru saja menyelesaikan pembukuan. Julie, katanya, Kokles baru saja memberiku gulungan terakhir 100 franc. Itu melengkapi 250.000 franc yang kita tetapkan sebagai batas keuntungan kita. Bisakah kau puas dengan kekayaan kecil yang akan kita miliki selamanya? Dengarkan, bisnis kita menghasilkan omset 1 juta setahun, dengan laba 40.000 franc. Kita bisa menjualnya kapan saja, karena aku baru menerima surat dari Monsieur Delaunay yang menawarkan 300.000 franc untuk goodwill perusahaan ini. Sarankan, apa yang harus kulakukan? Emmanuel, jawab saudaraku. Bisnis Morel hanya bisa dijalankan oleh Morel. Bukankah nama ayah kita layak diselamatkan dari risiko kegagalan dengan harga 300.000 franc? Begitu pikirku, jawab Emmanuel. Tapi aku ingin nasihatmu. Ini saranku, pembukuan sudah selesai, tagihan sudah lunas. Kita hanya perlu berhenti menerima pesanan baru dan menutup kantor ini. Keputusan itu diambil segera. Saat itu pukul 3. Pukul 3:15, seorang pedagang datang ingin mengasuransikan 2 kapalnya. Keuntungan bersih 15.000 franc. Monsieur, kata Emmanuel, silakan temui Monsieur Delaunay. Kami sudah keluar dari bisnis. Sejak kapan? Tanya pedagang itu terkejut. 1/4 jam yang lalu. Dan inilah alasan Monsieur, lanjut Maximilian. Mengapa saudaraku dan suaminya hanya punya pendapatan 25.000 franc setahun. Maximilian baru saja selesai bercerita dan hati sang kaun telah membengkak oleh emosi saat Emmanuel masuk. Mengenakan topi dan jas, ia menyambut sang kaun dengan sikap orang yang tahu kedudukan tamunya. Lalu mengajak Monte Cristo berkeliling taman kecil sebelum kembali ke rumah. Di ruang tamu yang dihiasi vas porselen Jepang besar berisi bunga yang memenuhi udara dengan harumnya, Julie yang berpakaian rapi dengan rambut tersisir, ia menyelesaikan ini dalam kurang dari 10 menit, menyambut sang tamu. Suara burung terdengar dari kandang di dekatnya, dan ranting laburnum serta akasia mawar
membentuk bingkai indah untuk tirai bludu biru. Segalanya di tempat damai ini, dari kicau burung hingga senyum nyonya rumah, menghembuskan ketenangan. Sang Kaun merasakan pengaruh kebahagiaan ini sejak memasuki rumah, dan ia diam termenung, lupa bahwa ia diharapkan melanjutkan percakapan yang terhenti setelah salam pertama. Keheningan itu hampir menyakitkan, hingga akhirnya dengan usaha keras, ia memaksa diri keluar dari lamunannya. "Nyonya," katanya akhirnya, "maafkan emosiku yang pasti mengherankanmu, karena kau hanya terbiasa dengan kebahagiaan yang kulihat di sini. Kepuasan adalah pemandangan baru bagiku, dan aku tak akan pernah bosan memandangmu dan suamimu." "Kami memang bahagia, Monsieur," jawab Julie. "Tapi kami juga pernah mengalami kesedihan, dan sedikit orang yang pernah menderita sepedih kami." Wajah sang Kaun menunjukkan rasa penasaran mendalam. "Oh, ini hanya kisah keluarga, seperti yang Chateau Renaud ceritakan padamu kemarin," kata Maximilian. "Gambaran sederhana ini mungkin tak menarik bagimu, yang terbiasa melihat kesenangan dan penderitaan orang kaya dan pekerja keras. Tapi seperti inilah kami. Kami pernah mengalami kesedihan pahit. Dan Tuhan telah menuangkan balsam pada lukamu seperti pada semua yang menderita?" tanya Monte Cristo. "Ya, Count," jawab Julie. "Kami memang bisa berkata demikian, karena ia melakukan pada kami apa yang hanya diberikan pada orang pilihannya. Ia mengutus salah satu malaikatnya." Pipi sang Count memerah dan ia terbatuk, sebagai alasan mengeluarkan sapu tangan ke mulutnya. "Mereka yang lahir kaya dan mampu memenuhi semua keinginan," kata Emmanuel, "tak tahu kebahagiaan sejati dalam hidup. Seperti halnya mereka yang pernah terombang-ambing di lautan badai di atas papan rapuh yang bisa menghargai berkah cuaca cerah." Monte Cristo bangkit, tanpa menjawab karena suaranya yang gemetar akan mengkhianati emosinya, lalu berjalan perlahan mondar-mandir di ruangan itu. "Kemewahan kami membuatmu tersenyum, Count?" tanya Maximilian yang mengamatinya. "Tidak, tidak," jawab Monte Cristo, pucat pasi. Satu tangan menekan dadanya untuk menenangkan degup jantungnya. Sementara tangan lainnya menunjuk kotak kaca yang berisi dompet sutra di atas bantal beludru hitam. "Aku hanya bertanya-tanya, apa arti dompet ini? Dengan surat di satu ujung dan berlian besar di ujung lainnya." "Count," jawab Maximilian dengan sikap khidmat, "ini harta keluarga kami yang paling berharga." "Batu itu tampak sangat berkilau," kata sang Count. "Oh, saudaraku tak bicara soal nilainya, meski ditaksir 100.000 franc. Ia maksud benda dalam dompet ini adalah peninggalan malaikat yang kusebut tadi." "Aku tak memahaminya dan tak berani meminta penjelasan, Nyonya," jawab Monte Cristo sambil membungkuk. "Maafkan aku tak bermaksud lancang." "Lancang? Justru kau membuat kami bahagia, karena memberi alasan membicarakan ini. Jika kami ingin menyembunyikan perbuatan mulia yang diperingati dompet ini, kami tak akan memajangnya begini. Oh, kami ingin menceritakannya di mana-mana, agar emosi sang dermawan tak dikenal itu mungkin mengungkap keberadaannya." "Ah, benarkah?" kata Monte Cristo dengan suara tertahan. "Monsieur," kata Maximilian sambil mengangkat penutup kaca dan mencium dompet sutra itu dengan hormat. "Ini pernah menyentuh tangan pria yang menyelamatkan ayahku dari bunuh diri, kami dari kehancuran, dan nama kami dari aib. Pria yang kebaikannya yang tak tertandingi membuat kami, anak-anak malang yang ditakdirkan miskin, kini didengki semua orang karena kebahagiaan kami. Surat ini," ia mengeluarkan surat dari dompet dan memberikannya pada sang Count. "Ditulisnya saat ayahku mengambil keputusan putus asa, dan berlian ini diberikan dermawan tak dikenal itu pada saudaraku sebagai maharnya." Monte Cristo membuka surat itu dan membacanya dengan perasaan sukacita yang tak terlukiskan. Ini surat yang, seperti diketahui pembaca, ditulis untuk Julie dan ditandatangani Sinbad si pelaut. "Kau bilang orang yang menolongmu itu tak dikenal?"
Benar-benar tak dikenal? Ya, kami tak pernah beruntung menjabat tangannya, lanjut Maximilian. Kami berdoa sia-sia agar Tuhan mengabulkan keinginan ini. Semua ini terasa misterius. Kami dibimbing tangan tak kasat mata, tangan sekuat penyihir. Oh, seru Julie. Aku belum kehilangan harapan suatu hari bisa mencium tangan itu. Seperti kucium dompet yang pernah disentuhnya. 4 tahun lalu, Penelon di Trieste, Penelon Count adalah pelaut tua yang kau lihat di taman. Yang dari jurumudi jadi tukang kebun. Saat di Trieste, ia melihat seorang Inggris di dermaga yang hendak naik kapal pesiar. Dan ia mengenalinya sebagai orang yang mengunjungi ayahku tanggal 5 Juni 1829. Dan yang menulis surat ini padaku tanggal 5 September. Ia yakin itu dia, tapi tak berani menyapanya. Orang Inggris, kata Monte Cristo, gelisah melihat tatapan Julie yang penuh perhatian. Kau bilang orang Inggris? Ya, jawab Maximilian. Orang Inggris yang mengaku sebagai juru tulis kepercayaan firma Thomson and French di Roma. Karena itulah aku terkejut saat kau bilang di rumah Monsieur de Morcerf bahwa Thomson and French adalah bankirmu. Itu terjadi, seperti ku bilang, tahun 1829. Demi Tuhan, katakan, apakah kau mengenal orang Inggris itu? Tapi kau juga bilang firma Thomson and French selalu menyangkal pernah menolong kalian? Ya, kalau begitu, bukankah mungkin orang Inggris itu adalah seseorang yang berterima kasih atas kebaikan ayahmu yang bahkan sudah dilupakannya, memilih cara ini membalas budi? Segalanya mungkin dalam hal ini, bahkan keajaiban. Siapa namanya? Ia tak memberi nama lain, jawab Julie sambil menatap sang Count penuh harap. Selain yang di akhir surat ini, Sinbad si pelaut. Yang jelas bukan nama aslinya, tapi nama samaran. Lalu melihat Julie terkesan oleh suaranya, ia melanjutkan. Katakan, apakah ia setinggiku? Mungkin sedikit lebih tinggi. Dagunya tersembunyi dalam dasi tinggi. Jasnya terkancing rapat dan sering mengeluarkan pensilnya. Oh, jadi kau mengenalnya, seru Julie. Matanya berbinar sukacita. Tidak, jawab Monte Cristo. Aku hanya menebak. Aku kenal Lord Wilmore yang sering melakukan perbuatan semacam itu. Tanpa mengungkap diri, ia orang eksentrik dan tak percaya pada rasa terima kasih. Oh Tuhan, seru Julie sambil menangkupkan tangan. Lalu apa yang ia percaya? Ia tak mempercayainya saat aku mengenalnya, kata Monte Cristo tersentuh oleh suara Julie. Tapi mungkin sejak itu ia telah melihat bukti bahwa rasa terima kasih itu nyata. Apakah kau mengenal pria ini, Monsieur? Tanya Emmanuel. Oh, jika kau mengenalnya, seru Julie. Bisakah kau beritahu di mana ia berada? Maximilian, Emmanuel, jika kita menemukannya, ia pasti akan percaya pada rasa terima kasih dari hati. Air mata mulai menggenang di mata Monte Cristo, dan ia kembali berjalan cepat, mondar-mandir. Demi Tuhan, kata Maximilian, jika kau tahu sesuatu, katakanlah. Ah, seru Monte Cristo berusaha menahan emosi. Jika Lord Wilmore adalah dermawan tak dikenal kalian, aku khawatir kalian tak akan pernah bertemu dengannya lagi. Aku berpisah dengannya 2 tahun lalu di Palermo, dan ia sedang bersiap berangkat ke wilayah paling terpencil. Jadi aku khawatir ia tak akan kembali. Oh Monsieur, ini kejam sekali, kata Julie. Matanya berkaca-kaca. Nyonya, jawab Monte Cristo dengan serius, memandang 2 tetes air mata yang mengalir di pipi Julie. Jika Lord Wilmore melihat apa yang kulihat sekarang, ia pasti akan kembali mencintai kehidupan. Karena air mata yang kau tumpahkan akan mendamaikannya dengan umat manusia. Ia mengulurkan tangan dan Julie memberikan tangannya, terbawa oleh tatapan dan suara sang Count. Tapi, lanjut Julie, Lord Wilmore pasti punya keluarga atau teman. Ia pasti mengenal seseorang.
Bisakah kita... Tak ada gunanya bertanya, jawab sang Count. Mungkin ia bukan orang yang kalian cari. Ia sahabatku, ia tak punya rahasia dariku. Dan jika ini benar, ia pasti memberitahuku. Dan ia tak pernah bilang apa-apa? Tidak sepatah kata pun. Tak ada yang membuatmu menduga? Tidak. Tapi kau langsung menyebut namanya. Dalam kasus seperti ini orang hanya menebak. Saudariku Julie, kata Maximilian membantu sang Count. Monsieur benar, ingat apa yang ayah kita sering katakan. Bukan orang Inggris yang menyelamatkan kita. Monte Cristo terkejut. Apa yang ayahmu katakan, Monsieur Morel? Tanyanya cepat. Ayahku menganggap ini keajaiban. Ia percaya seorang dermawan bangkit dari kubur untuk menyelamatkan kami. Oh, ini takhayul yang menyentuh, Monsieur. Dan meski aku sendiri tak mempercayainya, aku tak akan menghancurkan keyakinan ayahku. Berkali-kali ia merenung dan menyebut nama sahabat tercintanya. Sahabat yang hilang selamanya. Saat menjelang ajal, saat cahaya ilahi menerangi pikirannya, keraguannya berubah jadi keyakinan. Dan kata-kata terakhirnya, Maximilian, itu Edmond Dantes. Mendengar ini wajah sang Count yang sejak tadi memucat, kini pucat mengerikan. Ia tak bisa bicara. Ia melihat jamnya seperti orang yang lupa waktu. Lalu berkata cepat pada Madame Herbault sambil menjabat tangan Emmanuel dan Maximilian. Nyonya, katanya, kumohon izin mengunjungimu sesekali. Aku menghargai persahabatanmu dan berterima kasih atas sambutanmu. Karena ini pertama kalinya dalam bertahun-tahun aku menyerah pada perasaanku. Lalu ia buru-buru pergi. Count of Monte Cristo orang aneh, kata Emmanuel. Ya, jawab Maximilian. Tapi aku yakin ia berhati baik dan menyukai kita. Suaranya menyentuh hatiku, kata Julie. Dan 2 atau 3 kali aku merasa pernah mendengarnya sebelumnya.